Oh, apakah pada zaman Nabi Ibrahim sudah ada kitab kuning? Kalau kitab kuning yang dikenal itu hanya di kalangan NU. Jadi kita yang orang-orang NU ini sudah lebih tahu dengan kitab kuning. Tapi alhamdulillah ya, seandainya kita tidak ada kitab kuning, maka lembaran-lembaran pengetahuan itu tidak bisa kita nikmati. Bayangkan, memang ajaran yang kita terima itu hanya merujuk pada dua, Quran dan hadis. Tapi itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena para ulama pada zamannya, sesuai dengan sikon zamannya, wilayah geografisnya, membuahkan hasil penafsiran yang tentu saja berbeda satu dengan yang lain. Dan itu patut dihargai supaya kita melihat zaman kita itu dengan cara yang sama. Jadi kearifan melihat situasi dan kondisi itu lebih penting. Ijtihad di situ. Maka ijtihad tidak muncul tiba-tiba, tapi membaca dari ijtihad sebelumnya. Sehingga di dalam tradisi kita itu semua kitab-kitab itu diajarkan sebagai dengan istilah kitab kuning. Atau dalam kitab pesantren disebut dengan istilah turath al-islami. Nah, apakah pada zaman Ibrahim itu ada kitab-kitab seperti ini? Nah, jangan bayangkan pada zaman Ibrahim itu sudah ada kertas. Dan jangan bayangkan pada zaman Ibrahim itu sudah ada lembaran dari kulit binatang. Meskipun binatang ada, tapi tradisi membuat tulisan dari kulit binatang itu tidak ada. Tradisi tulisan itu sudah ada, tapi dengan tulisan yang seperti huruf paku tadi, ditulis di atas lempengan tanah liat. Itu semakin memberi manfaat kepada kita, orang yang jaraknya ribuan tahun dengan Ibrahim, tapi kita bisa membaca tulisan yang muncul pada zaman Ibrahim. Seandainya ditulis di atas kertas waktu itu mungkin kita tidak bisa membaca tulisan-tulisan pada zaman Ibrahim. Ya syukur saat itu kertas belum ada. Maka kitab kuning pun tidak ada. Tapi kalau dalam arti kitab itu ada tulisan, tulisan sudah ada. Jadi pada zaman Ibrahim sudah ada tulisan, tapi tulisannya bukan seperti huruf yang kita kenal, tapi huruf paku. Orang-orang akademisi di barat menyebutnya cuneiform, huruf paku. Jadi sekali lagi, kalau esensi kitab kuning ada, tapi kitab kuningnya tidak ada. Jadi tradisi keilmuan sudah ada. Mencatat masalah apa? Pertanian, perdagangan dicatat. Buktinya tadi saya sudah mengatakan ternyata tulisan pada zaman Ibrahim juga menyebar sampai ke wilayah Mesir dan Palestina. Itu menandakan bahwa Nabi Ibrahim menggunakan bahasa yang diakui sebagai bahasa internasional pada zamannya. Sebab kalau bukan bahasa internasional, tidak mungkin Fir'aun bisa komunikasi dengan Ibrahim. Ya samalah kalau kita mau ngomong dengan orang Jerman, mau pakai bahasa Jawa, nggak mungkin. Harus menggunakan bahasa Arab atau Inggris atau Perancis supaya mereka bisa memahami. Nah seperti itu. Jadi alangkah indahnya kalau kita membaca Al-Quran kemudian dibarengi dengan pembuktian-pembuktian seperti ini, semakin menguatkan iman kita insya Allah. Bukan sekedar membaca kemudian memahami maknanya tapi tidak ngerti sejarahnya, tapi dengan ngerti sejarahnya kita semakin menguatkan iman Islam kita. Saya kira itu yang mungkin bisa saya jawab. Saya mohon maaf kalau nanti belum ada yang saya jawab. Gimana? Ya silakan Pak Zamroni. Waduh Masya Allah ini. Ya kita mengingatkan tokoh dulu ada namanya Abdullah Wasi'an atau Mohsin Jalal. Tapi kelihatannya sekarang kita harus berada pada Bapak Muhammad Ali. Silahkan Pak Zamroni. Ya Mas. Satu lagi silahkan. Ya. Farid sudah kholas anta. Nah. Ya. Ya.
Bahwa apa yang telah disampaikan saya taslim betul. Cuma timbul pertanyaan yang sejak dulu saya masih angan-angan dan belum ada jawabannya. Satu, kalau memang syahadat orang Yahudi demikian, maka benarlah apa yang ada dalam tulisan-tulisan sejarah dalam kitab-kitab. Kemudian pertanyaan saya, bagaimanakah ibadahnya orang Yahudi di Indonesia dan di mana bisa dilihat dan bisa diteliti dan dipaskan dengan apa yang ada dalam ajaran kitab-kitabnya. Kemudian Nasrani yang di Indonesia ini, apakah juga sebagaimana ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Injil? Sebab begini, sederhana sekali bahwa Rasulullah SAW pada masa di Madinah sudah mensikapi. Apa sikapnya? Penyembelihan orang-orang ahlu kitab halal bagi muslim. Perempuan ahlu kitab juga halal bagi orang muslim. Perempuan muslimat tidak halal bagi orang ahlu kitab. Dari ini saya juga timbul tanda-tanya, apakah di Indonesia orang-orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun yang Sobiin tadi, apakah juga termasuk ahlu kitab yang perempuannya juga halal untuk orang-orang muslim? Ini saya sering ditanya ini. Apakah dengan syahadat seperti itu, kemudian bagaimana ibadahnya? Apakah dia sebagaimana yang disikapi Rasulullah, perempuan-perempuan itu halal bagi kita? Lah, kemudian yang saya tanyakan lagi, wes mas, pun niku pun betul nona pun, moga. Oke, assalamualaikum. Nama saya Cindy. Ya, yang ingin saya tanyakan begini Ustadz. Saya pernah membaca tentang naskah Laut Mati ya. Bagaimana kebenarannya? Apakah memang itu peninggalan pasca Nabi Isa yang ditulis oleh muridnya Nabi Isa dengan jumlah 11 itu, atau bagaimana? Dan katanya sudah ditemukan, itu relevansinya dengan kebenaran pasca Nabi Isa itu bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, dalam bukunya Vygotsky yang Transcendent Unity of Religion itu ada menyebutkan bahwa kebenaran agama-agama itu bisa bertemu dalam konteks yang esoteris. Jadi bukan lagi di level eksoteris. Eksoteris itu pembahasannya adalah syariatnya kita. Misalkan syariatnya kita Islam, Hindu, Buddha, Kristen pasti berbeda. Tetapi endingnya dalam konteks esoteris itu bertemu dengan Tuhan yang sama. Dalam bahasa itu bagaimana menurut Ustadz kebenarannya? Atau akhirnya kita sampai kepada kesimpulan bahwa semua agama itu baik, tetapi hanya Islam yang benar, atau semua agama itu baik dan semua agama juga benar. Itu mana yang lebih tepat secara syar'i? Terus kemudian yang terakhir tadi, saya agak tergelitik tentang tadi Trinitas. Konsep Trinitas itu sudah muncul pada saat Rasulullah ya, bukan pada saat Konsili Nisea. Pada saat itu muncullah konsepsi Trinitas dengan semua peribadatannya. Dan dari situ mana yang lebih benar? Apakah memang dari Arab sudah muncul itu, atau hasil dari Konsili Nisea di abad ketiga setelah Masehi? Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal Yahudi, saat-saat ini banyak sekali buku-buku yang membicarakan tentang keunggulan Yahudi dibanding umat-umat yang lain, termasuk umat Islam. Dari mulai dunia teknologi, teknokrat kita kenal yang namanya Bill Gates, kemudian saintis, sampai di dunia olahraga. Nah, saya ingin menanyakan apakah di dunia Yahudi juga ada yang namanya faham sekularisme. Kalau dunia Kristen tentu saya yakin ada, karena banyak sekali doktrin agama Kristen yang bertentangan dengan
kenyataan yang sudah terbukti secara ilmiah, termasuk salah satunya yang paling kontroversi yaitu doktrin agama Kristen yang bertentangan dengan teori seorang ilmuwan, yaitu heliosentri, yang mana bertentangan dengan doktrin agama Kristen geosentri kalau nggak salah ya, yang katanya tata surya ini berputar mengelilingi bumi, yaitu mengelilingi mahkotanya Paulus. Namun ternyata doktrin tersebut sangat bertentangan sekali dengan teori yang diungkapkan seorang ilmuwan, saya lupa namanya, dan sudah terbukti secara ilmiah. Nah, itu mungkin salah satu sejarah paham sekularisme di dunia Kristen. Nah, apakah di dunia Yahudi juga ada paham seperti itu? Karena kalau saya mengamati ilmuwan-ilmuwan baik yang di dunia saintis, teknokrat itu kayaknya kok nggak pernah menggembar-gemborkan bahwa dirinya itu seorang Yahudi gitu. Artinya mereka itu diketahui bahwa diri mereka itu Yahudi itu belakangan, setelah mempunyai pamor, setelah terkenal, setelah diakui sebagai seorang ilmuwan. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan ya. Dan yang terakhir di internet, saya kemarin membaca katanya Presiden Iran itu Ahmadinejad itu diisukan juga seorang Yahudi itu. Saya khawatir jangan-jangan di sini misalnya di Genuk ada orang yang hebat kemudian diisukan orang Yahudi. Pak siapa, Pak Ajib misalnya, Pak Ajib karena pinter pidato ada yang mengisukan Pak Ajib ini ternyata keturunan Yahudi. Saya khawatir seperti itu gitu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, ini sangat menarik. Saya seperti berbicara dengan pakar usulul lughat, berbicara dengan pakar tauhid, berbicara dengan pakar sejarah. Jadi yang mau saya tanyakan pertama kali ini kaitannya dengan kitab-kitab suci. Jadi dalam usulul lughat itu bahasa Arab itu kan tergolong bahasa Samiyah. Bahasa Samiyah karena putra Nabi Nuh itu kan ada Sam, Yafis, dan satunya siapa itu saya lupa. Nah, ini untuk menggolongkan kitab-kitab yang lain ini yang tergolong bahasa Sam itu apa saja? Apakah Ibrani termasuk Sam, Suryani termasuk Sam? Karena ternyata dalam hasanah-hasanah lama itu banyak bahasa-bahasa Suryani dan Ibrani yang masuk di dalam kitab-kitab lama seperti Barhatihin, Samsahin, Buduhun dan sebagainya, itu kan bahasa-bahasa lama yang masuk dalam kitab-kitab. Terus yang kedua, tadi saya mendengar uraian bahwa Fir'aun itu adalah nama raja-raja. Ini ada yang meneliti Fir'aun itu bukan nama raja-raja tapi suku. Karena ternyata Fir'aun itu sukunya muminya itu pendek-pendek. Dan itu bukan satu saja yang tenggelam dalam Laut Merah itu kan banyak, ternyata pendek-pendek semuanya. Ini seperti bukan orang Irak bukan orang Mesir asli tapi pendatang gitu. Terus ini sekalian kayaknya kok seperti pakar tauhid. Nah, ini saya mau tanya juga. Tadi Bapak menerangkan tentang asma ya, dan musamma. Nah, ini kalau saya ini sering bingung. Asma dan sifat. Qadir itu termasuk asma. Tapi sifatnya Gusti Allah ya qadir. Ya, ini kan apa perbedaan asma dan sifat? Ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini baru sekali saya mendengar tentang sejarah sedetail ini, dan bahwa pertanyaan yang sebelum saya menjuluki Anda pakar tauhid, pakar lughat dan pakar sejarah, tapi saya belum membuktikan bahwa Anda pakar fikih. Saya ingin bertanya tentang hukum.
tadi sampean katakan bahwasanya nama-nama dari Tuhan itu banyak, baik itu Ilu, Iluwah, Allah gitu. Tapi saya pernah mendengar sebuah ceritanya begini. Pada suatu saat ada seorang berjamaah sholat. Setelah sholat dia berpikir, maaf, dalam pikirnya dia mengatakan begini, maaf ya sebentar, asu. Apa arti asu? Langsung sebelahnya bertanya, kenapa anda berpikir asu? Ternyata dia bilang, asu ada singkatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kata itu dilihat dari alasan dia mengatakan asu, cocok dengan apa yang sampean katakan, bahwa itu menunjuk pada sesuatu hal yang satu. Lalu yang saya tanyakan, apa hukumnya orang yang berzikir dengan kata itu? Kalau itu boleh, wah bahaya. Lah, kalau itu tidak boleh, apa tindakan kita? Apa kita ajak dia lari sprint seperti yang dia katakan, atau kita balang dengan tulang? Gitu. Terima kasih. Bila itu kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibiarkan ini bisa sampai jam 1 gitu. Makanya perlu saya batasi ya, ini pertanyaan ini sampai 10 saja. Bahwa kemudian Anda mau apa? Mau melanjutkan ya, saya kira insya Allah Ustadz juga masih ready. Hanya masalahnya masjid harus kita tutup dulu gitu. Terutama sekali tadi dari Pak Zamroni itu kaitannya dengan masalah ahlul kitab. Saya tahu arahnya kemana pembicaraan ini. Kelihatannya dia udah mulai artis-artis soal Kristen ya rapopo tapi ahli kitab. Mungkin itu tak. Iya, pertanyaan yang pertama terkait dengan makna ahlul kitab. Atau lebih dulu saya putarkan anu aja, film sebentar, paling tidak supaya tahu bagaimana sih Yahudi itu, supaya paling tidak mengenal, meskipun belum pernah bertawajuh dengan mereka. Seperti irama padang pasir. Ya, memang seperti irama padang pasir karena memang berasal dari Timur Tengah. Jadi ada kemiripan dengan orang Arab. Bahkan yang dinyanyikan tadi itu ya Rabbun alam wa almaya antumal khamil khamal hayya. Itu ya Rabbun alam. Bahasa Arabnya ya Rabbal Alamin antumal kha. Bahasa Arabnya anta malik. Ya kan? Itu memuji kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nyanyian, ekspresi seperti dangdutan versi Timur Tengah itu. Rebana, seperti rebana. Jadi kalau mereka menggunakan kefa, nah kita menggunakan ini kopiah ini, ya kan? Ini kefa. Itu sebagai penghormatan dalam ibadah. Nah, bagaimana cara ibadah Yahudi?
Kita ini dengan orang Yahudi tidak jauh beda, hanya saja kita ini dipaketkan ibadahnya. Ada koma dulu, kemudian ada ruku', ada sujud. Kalau ibadah Yahudi boleh iqamah, boleh pilih raka itu ruku', boleh histahava itu sujud, tapi sujudnya bukan ke Mekah tapi ke Yerusalem. Apakah seluruh dunia ini tempat ibadah Yahudi menghadap ke Yerusalem? Ya, sebagaimana masjid seluruh dunia menghadap ke Mekah. Jadi kiblatnya tetap ke arah Yerusalem. Apa bisa kita jumpai di Indonesia? Ada, di Surabaya itu ada. Di Surabaya itu ada, di sinagoga. Sinagog itu bahasa Yunani, tapi kalau di bahasa Arabkan itu sama dengan jamaah, berkumpul. Itu dalam bahasa Yunani disebut sinagoga. Jadi boleh berdiri, boleh ruku', boleh sujud. Nah, kalau kita membaca surat Al-Fatihah, mereka juga ada bacaan-bacaan dalam versi Ibrani sendiri. Misalnya, baru atta Adonai Eloheinu melech haolam. Baru atta Adonai. Mubarakah. Mubarak itu artinya terberkatilah engkau. Atta Adonai, anta ilahuna. Nah, kalau bahasa Arabnya seperti itu. Jadi itu adalah pujian-pujian. Nah, kalau ibadahnya ada kemiripan, kemudian apakah bisa saling menikahkan? Ya jangan langsung dihantam kromo bisa saling menikahkan tanpa alasan. Jadi kalau prinsipnya di dalam tafsir-tafsir ya, dalam tafsir-tafsir termasuk tafsir Al-Manar, memberikan definisi ahlul kitab itu lebih luas. Bukan hanya pada Nasrani dan Yahudi, karena kebetulan di tanah Arab dan wahyu Quran diturunkan di tanah Arab, dan kebetulan juga dengan Yahudi dan Nasrani, tidak ada orang Hindu di tanah Arab, tidak ada orang Buddha di tanah Arab, tidak ada orang Konghucu di tanah Arab, sehingga tidak tersentuh. Maka ada sebagian mufassir, terutama mufassir masa modern, menyebutnya ahlul kitab itu untuk semua. Tapi meskipun demikian ada ketidakcocokan di antara para mufassir. Ya, itu tergantung bagaimana diskusi kita. Kalau diskusi dengan orang banyak begini, saya lebih memilih lebih baik dibatasi pada Nasrani dan Yahudi. Yang lain-lain nanti dibicarakan lebih intensif. Karena nanti kalau dicampur aduk malah semakin tidak jelas. Kalau begitu ahlul kitab itu apa? Malah bingung semua. Yang jelas ada mufassir pada zaman modern, tafsirnya yang disebut Al-Manar itu memasukkan yang non Yahudi Nasrani masuk dalam kategori ahlul kitab. Detailnya kita bahas nanti saja Mas ya. Kemudian apa lagi? Oh, naskah Laut Mati. Ah, ini menarik naskah Laut Mati. Oh, tapi sebelum membahas naskah Laut Mati, saya tunjukkan bukti kenapa Quran itu disebut Quran, karena menghimpun semua isi kitab suci, apakah Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, ada di dalam Quran. Salah satu buktinya begini. Ini pasti tahu kita sebagai Muslim. Kalau arti dalam bahasa Indonesia seperti ini, tapi dalam bahasa Arab itu ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Al-Baqarah. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu itu bagaikan ladang bagi kalian. Cocok tanamilah ladangmu seperti yang kamu suka. Ini kalau ditafsirkan tidak benar, pasti mengasumsikan ayat ini brutal. Kenapa brutal? Mencangkul tanah sakarepmu dewe. Padahal sangat keliru. Ayat ini tegas, coba baca dengan hati.
bukan dengan emosi. Buktinya apa? Ladang, istri diibaratkan ladang. Para suami diibaratkan yang mencocok tanam, yang mencocok tanami ladang. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, ladang itu diperlakukan baik ataukah tidak oleh petaninya? Harus diperlakukan baik. Kenapa? Karena petani yang membawa benih, yang menaburkan benih di ladang. Kalau dia mencocok tanaminya sak karepe dhewe, apakah hasilnya baik ataukah buruk? Pasti hasilnya buruk. Jadi bercocok tanam itu dengan cara memperlakukan ladang sebaik-baiknya. Apakah sekedar itu? Ternyata tidak. Ini dibuktikan dengan kajian biologi, bahwa yang membawa benih itu bukan ladang. Yang membawa benih itu adalah peladang, alias suami. Kita sebagai seorang suami, maaf yang ibu-ibu, yang menentukan jenis kelamin laki perempuan itu bukan ibu-ibu, tapi kita ini, bapak-bapak. Karena kalau sperma kita keluar, laki-laki ini, ada dua kemungkinan. Kalau yang kita keluarkan itu kromosom X, dan ibu-ibu hanya mengeluarkan X, maka jadilah perempuan. Tapi kalau sperma kita yang keluar itu Y, sedangkan ibu-ibu pasti X, X dengan Y, jadilah laki-laki. Jadi yang menentukan jenis kelamin, yang menentukan jenis tanamannya, itu petaninya, bukan ladangnya. Ini ilmiah Quran ini. Jadi bukan sekedar membaca puisi, istrimu bagaikan ladang bagimu. Bukan sekedar itu saja, tapi punya makna. Secara biologi punya makna. Dan anehnya, ayat seperti ini itu ada di dalam kitab agama Hindu, di dalam kitab Atharva Veda. Ini artinya. Kalau teks aslinya Asturino Garhapatyani Santu, diartikan dalam teks bahasa Indonesia, perempuan datang sebagai sebidang ladang hidup, taburkan benih ke dalamnya, oh para lelaki. Secara substansi maknanya sama, bahasanya yang berbeda. Kenapa bisa sama? Karena kita sebagai seorang muslim meyakini walikulli qaumin had, setiap bangsa di muka bumi itu diutus seorang nabi, seorang rasul, tentu dengan bahasa yang bilisanin qaumih, dengan bahasa kaumnya. Tidak mungkin digeradak semua pakai bahasa Arab. Makanya banyak nabi di India, ya kita tidak tahu siapa nabinya. Yang jelas pokoknya pasti dulu ada nabi-nabi. Salah satu buktinya ada teks Quran yang mirip dengan kitab suci Hindu. Itu menandakan bahwa Islam memberikan ruang bagi orang Hindu supaya mereka itu bisa menjadi seorang Muslim. Ini intinya. Karena memang tidak ada sejarahnya ada pendeta Hindu dari India selonong boy ke tanah Mekah, tidak ada ceritanya. Dan juga tidak ada ceritanya Nabi Muhammad itu jalan-jalan sampai ke tanah India. Tapi kenapa isinya bisa sama? Menandakan berasal dari wahyu yang sama, pada zaman yang berbeda dan pada wilayah yang berbeda. Ini baru kitab suci Hindu, belum lagi yang Buddha, belum tadi yang Konghucu, belum tadi Tao Te King, macam-macam. Makanya disebut Quran bacaan, karena kita membaca dari semua ragam bacaan, dari semua kitab-kitab suci sebelumnya. Indah betul kalau kita pahami Quran seperti ini. Belum lagi kesamaan Quran dengan Yahudi. Bukan berarti Quran menjiplak Yahudi, bukan berarti Quran menjiplak Nasrani. Loh, kan Nabi Isa ada dalam kitab Injil, kan juga ada dalam kitab Quran. Apakah Quran menjiplak Nasrani? Tidak. Kalau dikatakan Quran menjiplak agama Nasrani, kenapa tidak dituduh bahwa Quran menjiplak agama kitab Hindu? Kenapa tidak dituduh bahwa Quran menjiplak kitab agama Buddha? Semua kitab suci ada dalam satu kitab yang terakhir yang bernama Quran. Itu sebagai bukti bahwa dia sebagai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu fakta konkret yang tidak bisa dibantah. Bahkan tadi saya nyambung pertanyaan yang ke siapa yang masalah naskah Laut Mati.
Oh, pertanyaan yang kedua, Mas Cindy. Nah, ini. Jadi, dengan ditemukannya naskah Laut Mati itu semakin menguatkan Quran. Semakin menguatkan Quran. Naskah Laut Mati itu kalau dalam bahasa Arab disebut Al-Mahtutat Al-Bahrul Mayyit. Jadi Al-Mahtutat Al-Bahrul Mayyit itu naskah-naskah Laut Mati. Naskah-naskah Laut Mati itu ditulis pada lembaran papirus. Ada yang belum tahu papirus atau kulit binatang. Nah, semacam itulah. Itu disimpan di Gua Qumran di wilayah Palestina itu. Usianya kalau hitungan sekarang itu sekitar 2000 tahun. 2000 tahun. Padahal Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan tahun 571 Masehi. Berarti ada selisih 1500 tahun lebih. Tapi kenapa di dalam Quran itu ada ayat laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Apa statement Quran? Dan sesungguhnya telah kami tuliskan dalam Mazmur, Zabur, setelah pewahyuan yang diberikan kepada Musa, intinya? Hambaku yang benar akan mewarisi bumi. Itu Quran. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ternyata teks ini sama dengan teks Laut Mati. Bunyinya sadikin. Kalau bahasa Arabnya as-sadikun atau as-salihun. Sadikim, yeretsu, bahasa Arabnya yarithu. Arets, bahasa Arabnya arab. Wayishkenu, bahasa Arabnya wayaskunu. La'at aleha, tinggal di atasnya, tinggal di bumi itu. Jadi ayat ini semakin menguatkan, meskipun 2000 tahun lebih sebelum Quran diturunkan, ternyata betul bahwa wahyu ini ada kesamaan dan tertulis di dalam kitab Zabur atau disebut kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Nabi Daud. Jadi itu hanya kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Nasrani ada tapi sebagian kecil, tapi sebagian besar adalah kitab-kitab Yahudi. Oh ya, pada masa Nabi Muhammad itu apakah ada Trinitas? Sudah ada. Quran secara tegas dalam wahyu Quran disebut apa? Salisun salasa. Disebut salisun salasa. Itu menandakan konsep Trinitas pada zaman Nabi sudah ada. Apakah sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada Trinitas? Sudah ada. Karena dokumen Trinitas itu ditandatangani tahun 325 Masehi. Padahal Nabi lahir tahun 571 Masehi. Berarti Trinitas itu sudah ada, sudah wujud 200 tahun lebih sebelum Nabi dilahirkan. Jadi sudah ada Trinitas. Justru yang aneh kalau Quran tidak bicara mengenai Trinitas. Berarti wahyu Quran tidak cocok dengan sejarah. Tapi justru mengajarkan mengenai konsep yang salah tentang Trinitas dalam Quran, berarti Quran tidak berseberangan dengan sejarah. Semakin membuktikan Quran bukan hanya isapan jempol, bukan hanya rekayasa Nabi Anda, bukan rekayasa Nabi saya, tetapi dia adalah betul-betul, seandainya bukan diakui sebagai Nabi, dia adalah sejarawan paling paripurna. Itu fakta yang bisa kita temui dalam Quran. Jadi kita membaca Quran itu semakin terbelalak. Kebenaran Quran luar biasa seperti itu. Dari aspek sejarah terbukti, arkeologi terbukti, hubungan antar agama terbukti, semuanya terbukti. Tidak ada yang meleset. Ini fakta. Kemudian yang terakhir, nah ini saya juga mau jawab gimana, mau tidak jawab gimana. Yang jelas saya bukan ahli fikih, jadi saya tidak bisa menjawab secara 100%. Tapi minimal dengan pendekatan saya yang masih
fakir ini minimal, tadi saya sudah mengatakan kalau zikir itu kan sudah ada formulanya. Formula itu berarti sudah ada paketnya. Kalau sudah ada paketnya berarti sudah ada aturannya. Aturannya pun sesuai dengan yang mengajarkan aturan. Kita sebagai muslim otomatis zikir itu seakan-akan seperti bahasa magic, ya kan? Bahasa rasa. Dan itu diucapkan dalam bahasa Arab. Itu saya kira lebih menyelamatkan. Tapi kalau kita menjumpai orang seperti itu, apa sikap kita? Ya kita harus berikan informasi yang benar. Cara seperti itu menyingkat-nyingkat itu memberikan pemahaman yang keliru juga kepada orang lain. Mana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala disingkat menjadi seperti itu. Itu kan jadi aneh, bahkan membuat orang lain semakin kebingungan. Dan kita mengajarkan Islam itu bukan dalam kebingungan, tapi dalam pencerahan. Asal kita bijak menyampaikannya, insya Allah dia akan terima. Saya tidak bisa merekomendasi itu diajarkan kepada orang lain, meskipun esensinya kalau dia jelaskan itu benar, tapi caranya yang keliru. Sama dengan SWT. Allah SWT itu dijadikan plesetan bagi orang Nasrani yang agak kurang cerdas ya. Diartikan SWT itu pokoknya konyol lah. Saya tidak bisa menyebut di sini. Jadi ya karena mereka menganggap istilah Allah itu sebagai berhala, karena memang tidak begitu cerdas mereka. Jadi maaf kalau berbicara dengan orang yang tidak cerdas, harus perlahan-lahan memberikan kecerdasan kepada mereka. Harus sabar. Oh ya, Yahudi itu sebetulnya bisa dilihat dari 4 aspek. Yahudi sebagai bahasa Yahudi. Yahudi sebagai etnik, artinya darah Yahudi. Yahudi bisa dipandang sebagai politik, ada politik Yahudi. Ya. Kemudian Yahudi bisa dipandang sebagai agama Yahudi. Ini sangat-sangat berbeda. Seperti Ahmad Dhani itu keturunan Yahudi, tapi dia Muslim. Dari garis ibunya dia Yahudi, tapi dia Muslim. Nah, orang-orang yang agak minor dengan Ahmad Dhani itu digunakan sebagai bumper dasar si Yahudi. Kelakuannya seperti itu. Ini kita terjebak pada chauvinistik. Kalau perbuatan orang dihubung-hubungkan dengan darahnya, itu akan berbahaya. Nanti kalau ada orang Madura yang agak nakal gitu, dasar Maduro gitu kan. Kalau ada orang Jawa yang agak nyeleneh, dasar Jowo gitu, dasar gak Jowo gitu. Jadi kita harus hati-hati menerapkan begini supaya tidak terjadi pada konsep chauvinistik. Nah, meskipun secara etnik dia berdarah Yahudi, bukan berarti Yahudi itu selalu bergelimang dengan dosa gara-gara dia etniknya Yahudi. Kita tahu misalnya Muhammad Asad. Muhammad Asad itu penulis The Message of the Quran. Dia menulis tafsir singkat sekaligus terjemahan Quran dalam bahasa Inggris, dan hasilnya bagus. Dia keturunan Yahudi. Namanya Muhammad Asad. Kalau bapak-bapak pernah beli buku, sudah terjemahan Indonesia. Terjemahan Indonesia judulnya Muhammad. Kalau bahasa Inggrisnya itu Muhammad the Prophet. Penulisnya Martin Link. Dia adalah orang Yahudi, tapi dia Islam, masuk Islam. Jadi orang itu dinilai bukan karena darahnya, asal usulnya, tapi bagaimana dia melakukan perbuatannya, apa sumbangsihnya untuk Islam. Kalau David Beckham, dia memang Yahudi, tapi dia pakar di bidang sport, di bidang olahraga. David Beckham
Dan banyak tokoh-tokoh Yahudi yang lain, termasuk Marini. Dulu suaminya bernama Marini Sardi. Sekarang namanya Marini siapa sekarang? Kan ganti laki-laki lain ya kan? Itu artis juga, dia Muslim tapi berdarah Yahudi. Jadi di Indonesia ini banyak keturunan Yahudi ya, banyak. Termasuk juga keturunan Arab juga banyak. Marini siapa? Marini Zamroni sekarang. Kalau dulu namanya Marini katanya Marini Zamroni katanya. Nah, Yahudi yang sekuler itu ada. Jadi sekuler itu karena sikapnya. Jangankan mengenai sekuler, di Israel sekarang itu namanya negara sekuler, meskipun mengatasnamakan Yahudi, itu dilawan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Karena apa? Melegalkan hukum perkawinan sesama jenis, homoseksual, lesbian, perempuan sama perempuan nikah boleh, laki sama laki boleh. Itu di Israel. Makanya itu bukan negara Yahudi sebetulnya, tapi negara Zionis Israel. Orang tidak mau menyebut itu negara Yahudi, itu negara Zionis Israel. Iran pun melawan itu, tapi melindungi orang-orang Yahudi di Iran. Nah, kalau ada isu Ahmadinejad keturunan Yahudi, seandainya pun keturunan Yahudi tapi sumbang pada Islam, dia luar biasa. Apalagi dia bukan keturunan Yahudi. Justru yang menjadi masalah itu Raja Saudi Arabia, dia jelas-jelas keturunan Yahudi, tetapi perbuatannya dengan Islam kita bisa lihat sendiri. Menghancurkan semua peradaban Islam, kemudian madhab-madhab Islam yang lain selain Wahabiyah sangat ditekan. Ini perbuatan yang seperti ini. Jadi kadang-kadang kita ini terjebak pada pelabelan dalam arti politik sehingga kita tidak jernih melihat masalah. Untuk supaya selamatnya, jangan terlalu melihat orang dari asal usulnya, tapi bagaimana dia berkiprah dalam memperjuangkan Islam. Itu yang kita lihat. Apakah dia Yahudi? Seandainya pun Yahudi, Nabi Muhammad diutus kepada orang Yahudi juga. Istrinya pun juga ada yang Yahudi. Sahabatnya pun juga ada yang Yahudi. Bukan saya berarti membela Yahudi, saya membela kebenaran apa yang pernah terjadi pada zaman Nabi. Kalau seandainya saya dianggap membela Yahudi gara-gara ada peristiwa Nabi menikah dengan Sayyidah Safiyah binti Huyai, saksikanlah saya juga adalah orang yang menyatakan bahwa perkawinan Nabi benar. Apakah Nabi memberikan contoh perkawinan yang salah? Tidak. Hanya asal-usulnya saja. Dan kebetulan Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya, termasuk penyempurna agama Yahudi dan Nasrani. Setelah Islam tidak ada agama lain. Inilah agama yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, dengan nama yang sama, disebut istilah Yahudi karena dinisbatkan kepada kaumnya, disebut Nasrani karena Nabi Isa berasal dari Nazaret, maka disebut Nasrani. Dan kita disebut Islam karena Quran memberikan informasi kepada kita bahwa inilah agama din al-Islam, bukan din Muhammad tapi din al-Islam. Supaya kita bisa bedakan, ini bukan agama bikinan Nabi, tapi ini agama turun mulai dari awal hingga sampai sekarang. Saya kira itu dulu. Apa yang belum? Oh ya, bahasa Syam. Ya, kalau kita belajar ilmu bahasa, apakah Muslim, apakah non-Muslim, di Warsawa University di Polandia itu ada fakultas namanya Faculty of Oriental Studies. Jadi fakultas studi ketimuran, jurusannya lebih spesifik Islamic and Arabic Studies. Jadi studi Islam dan Arab. Pelajaran mengenai bahasa itu menarik. Di situ ada Introduction to Semitic Languages. Kalau diarabkan ya pengantar, kalau di Indonesia kan pengantar bahasa-bahasa Semit. Bahasa Semit itu bahasa Sem atau Al-Lughat Asy-Syamiyah. Jadi bahasa-bahasa Syam itu menunjuk pada bahasa apa saja? Bahasa Ibrani, bahasa Suryani, dan bahasa Arab. Ini kebetulan diwakili oleh 3 nabi besar. Nabi kita Muhammad, kemudian Nabi Isa, dan Nabi
Musa. Jadi tiga ini yang disebut bahasa Syam. Sementara bahasa-bahasa yang bukan di Timur Tengah ini disebut sebagai bahasa Indo-Jerman atau bahasa Yavetik. Bahasa Indo-Jerman misalnya begini. Kalau bahasa Arab itu ada ini, kalau bahasa Arab disebut Rijl, bahasa Ibrani menyebutnya Regel. Bahasa Arab menyebutnya Yad, bahasa Ibrani menyebutnya Yadun. Bahasa Ibrani Yad, bahasa Arabnya Yad, sama saja. Ini bahasa Arabnya Ras, bahasa mereka menyebutnya Resh. Kita menyebutnya Yom, kita menyebutnya Yaum. Kalau hari ini hari apa? Yom Salasa. Kalau mereka menyebutnya Yom Selasa. Kalau mereka menyebutnya Yom Khamesh, kita menyebutnya Yaumul Khamis. Kita menyebutnya Yaumul Sabat. Kalau mereka menyebutnya Yom Sabat. Ada kemiripan. Nah, yang bahasa Indo-Jerman atau Yavetik itu apa? Bahasa Eropa. Itu macam-macam, termasuk Yunani, Latin, kemudian bahasa Parsi, termasuk bahasa Eropa. Contohnya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata father, bahasa Latin ada kata father, kemudian dalam bahasa Parsi menyebutnya father, bahasa Inggris menyebutnya brother, bahasa Parsi menyebutnya brother. Kemudian contoh yang lain banyak sekali. Itu menandakan mereka asal usulnya dari Indo-Jerman. Jadi tidak masuk kawasan Timur Tengah. Menurut sejarahnya mereka pindahan dari wilayah Eropa, termasuk bahasa India. Bahasa India itu bukan bahasa Timur Tengah, tapi bahasa Indo-Jerman. Mereka menyebutnya Pitar, jadi Dios Pitar. Kalau dalam bahasa Latin menyebutnya Dios Pater. Jadi ada kemiripan, menunjukkan bahwa oh ini asal usulnya dari kelompok Timur Tengah, oh ini asal usulnya dari kelompok Indo-Jerman. Kenapa disebut Indo-Jerman? Itu kesepakatan para ahli bahasa, disebut sebagai induk dari bahasa-bahasa Jerman. Ada pertanyaan ulang? Udah paham ya? Kalau belum paham nanti session setelah pengajian kita selesai. Saya kira itu aja dulu. Ya, sebenarnya sekali lagi masih banyak yang harus dibicarakan, tapi mengingat waktu dan ini juga bukan malam Ahad, dan saya yakin besok pagi juga banyak aktivitas kita. Kita berikan ucapan jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Dari saya cukup sekian. Namun tadi saya setuju ketika kita tidak melihat darah orang tapi apa kontribusi terhadap Islam. Itu sama juga, jangan membanggakan diri dengan nasab. Nah, siapa tahu malah kita itu malah keturunan Qabil kan gitu, malah susah nanti. Gitu tuh ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya yakin banyak sekali yang kurang karena materi ini sekali lagi materi yang betul-betul baru binisma ilayya untuk saya, dan kita ucapkan jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ini, saya bacakan doa ya, saudara-saudara yang mengamini, karena kalau udah didoain nanti kurang baik. Itu ada doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in alhamdulillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yafin, ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudahhina biha min jamil sayiat tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha sulhat min jamil khairat fil hayati abadal mat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.